dengan mungkin kita pada zaman dulunya. Ini berikan gambaran Ibu untuk nanti ke depan bisa kami lakukan di madrasah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau di Sikun Positif itu ada kegiatan pelatihannya sendiri biasanya itu, tapi karena ini menjadi sebuah yang urgent ya, karena di lembaga penyedia layanan ramah anak itu tidak akan terlepas dari disiplin pendisiplinan, tidak terlepas dari bagaimana kita memberikan sesuatu perilaku kepada anak kita. Nah, untuk anak misalkan tadi bagaimana dengan sistem poin Bu Bakti, izin mungkin kalau kita berdasarkan dari ajaran agama kita, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan dan selalu nilai kebaikan dari orang lain, jangan pernah menilai kesalahan orang lain dan jangan pernah mengumbar aib orang lain, karena sesungguhnya Allah menutup aibnya sendiri. Nah, dari situ maka ini yang perlu kita terapkan di dalam filosofi mendidik atau mendampingi anak-anak kita. Jangan pada akhirnya kemudian kita bahkan mengajarkan nilai-nilai yang seharusnya tidak dinilai, tapi itu bahkan menjadi prioritas. Artinya apa? Selalu menilai kejelekan, kesalahan, anak terlambat, kesalahan, anak tidak mengerjakan tugas, anak tidak menggunakan sabuk, anak tidak menggunakan perhiasan berlebihan, semuanya negatif. Kemudian itu kita poinkan. Nah, alangkah lebih baiknya berdasarkan dari ajaran kita, anak datang tepat waktu. Jadi kita menilai dari sisi positif. Anak datang tepat waktu, poinnya 10. Anak bisa menjadi pendengar yang baik saat gurunya mengajarkan, menerangkan, poinnya 5. Anak menggunakan seragam sesuai dengan yang sudah dikomitmenkan, poinnya 10. Anak menggunakan perhiasan, laki-laki jam tangan, perempuan anting dan jam tangan. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang tidak mengandung dari sisi pemahaman anak adalah tidak dipahamkannya untuk dirinya sendiri. Anak-anak kita, izin Bapak Ibu semuanya, di sebelum usia 18 tahun, karena anak kalau sesuai dengan definisi Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang berada di dalam usia kandungan. Maka anak kita itu belum punya logika. Sebelum usia 18 tahun, logika anak itu belum sempurna. Jadi kalau kemudian kita menggunakan logika kita, pasti tidak akan bisa diterima oleh anak kita. Nah, yang tadi dengan kenapa anak banyak yang di kafe, banyak ada di warkop, karena seringkali kita menggunakan logika kita di saat kita berhadapan dengan anak kita, tidak menggunakan kacamata anak, tidak menggunakan kacamata konvensional anak. Jadi itu yang pertama, menilai hal dari sisi kebaikannya. Kemudian bagaimana dengan menyikapi anak yang terlambat? Izin, anak terlambat kalau jenjangnya SD itu pasti ada campur tangan dari orang tua, ya atau tidak? SD dan SMP pasti masih ada campur tangan dari orang tua. Nah, akhirnya kalau misal anak terlambat yang ada campur tangan orang tua tadi, kemudian anak kita berikan hukuman, bukankah kita menzalimi mereka? Karena kesalahan bukan terletak pada pribadi anak itu sendiri. Nah, yang kedua, pada saat anak terlambat, maka harus kita pahamkan dari sisi kesadarannya. Terlambat itu apa sih? Dari sisi knowingnya, oh terlambat itu tidak tepat waktu. Harusnya tepat waktunya jam berapa? Oh jam 7, saya berarti terlambat. Oh berarti ada sesuatu kewajiban yang harusnya saya lakukan, tetapi karena terlambat ada kewajiban yang tidak saya lakukan. Maka kemudian perlu kita bangun yang tadi namanya konsekuensi logis. Relates, ada hubungan, kemudian reasonable, seimbang. Kalau dia terlambat 10 menit, maka harus mengganti 10 menit. Itu yang disebut sebagai membangun kesadaran. Dan yang ketiga adalah respectful, menjaga harga dirinya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu neuroscience, Bapak Ibu, ini di dua, otak lantai atas dan otak lantai bawah. Otak lantai atas yang disebut sebagai korteks adalah otak untuk tempat berpikir bijaksana, mampu mengambil keputusan mana yang baik dan tidak. Otak bagian bawah itu adalah reptil atau batang reptil, yang fungsinya hanya 3, bernafas, marah, dan takut.
Nah, kalau untuk mengambil keputusan adalah korteks. Di saat kita mendampingi anak, mendidik anak, kalau kita memberikan hukuman, sanksi, rasa jera, maka yang terjadi pada anak adalah jantungnya berdetak lebih kencang. Dipermalukan itu deg-degan nggak? Ya. Terus kemudian dibandingkan deg-degan. Pokoknya kalau kita ditakut kamu nanti tidak ini maka kamu ini. Itu pasti jantungnya berdetak lebih kencang. Di saat jantung berdetak lebih kencang, yang terjadi pada hormon tubuh manusia adalah hormon kortisol, adrenalin, yang akhirnya adalah merontokkan sinap-sinap otak. Sehingga seperti halnya ada di hadis Bukhari dan Muslim, ada segumpal ya, jika daging itu baik, maka baiklah seluruhnya, dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Segumpal dagingnya apa? Hati, kolbu, jantung. Nah, sesungguhnya kalau kita kemudian memberikan hukuman kepada anak, sama halnya kita merusak otak atasnya anak. Jangan sampai kita ingin membangun nilai-nilai budaya yang baik, nilai-nilai kemanusiaan yang baik, dengan membangun nilai korteksnya, tetapi kita membangunkan otak lantai bawah yang akhirnya bisa mengacak-acak terjadinya hal-hal baik yang terjadi pada diri anak. Nah, kemudian kalau anak terlambat tadi dengan 3R1 hanya konsekuensi logisnya apa yang harus kita lakukan? Maka anak langsung kita minta untuk masuk ke kelas. Jadi tidak ada perilaku apapun karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Kalau anak yang lain mendapatkan 9 kali 35 menit misal, maka anak ini juga sebenarnya 9 kali 35 menit setiap hari. Nah, kalau dia terlambat 15 menit, maka relate-nya apa yang ada hubungannya? Tadi anak ini tidak mengikuti pelajaran pertama di jam pertama, indikator pertama. Contoh misal guru bahasa Indonesia mengajarkan jenis-jenis karangan. Di indikator pertama adalah jenis karangan narasi. Maka anak ini terlambat 15 menitnya tidak mendapatkan pemahaman jenis karangan narasi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah diskusi dengan anak. Nah, prosesnya kapan? Di saat anak sudah mengikuti pelajaran, pastinya kita sebagai guru kan ada yang namanya kita memahami kapan sih atau bagaimana sih tingkat penyerapan dari apa yang kita sudah sampaikan melalui soal-soal. Di saat yang lain mengerjakan soal, maka anak ini kemudian kita dekati. Nanti ketemu dengan Bu Bekti ya, kapan istirahat atau pulang sekolah. Nah, itu saja cukup. Kalau kemudian dia mau istirahat saja Bu, oke. Istirahat dia bertemu dengan saya, maka saya akan bertanya kepada anak ini, dan bertanyanya kalau di lingkup MTS dan SMP tidak di ruang BK. Mohon izin, mohon maaf. Kita harus mensterilkan ruang BK sebagai ruang stigma atau sebagai ruang yang kemudian sebagai hukuman bagi anak. Di satuan pendidikan sebenarnya 7 fungsi BK tidak ada yang kemudian sebagai penghukum anak, polisi, jaksa, hakim, tidak ada. Jadi BK itu mendampingi anak secara tumbuh kembangnya, mengenalkan siapa diri anak. Itu fungsi BK. Maka kita harus sterilkan ruang BK. Guru BK yang biasanya dalam tanda kutip juga sudah dianggap sebagai hakimnya sekolah, jaksanya sekolah, polisi sekolah, maka harus kita sterilkan juga. Kita sterilkan, anak kita ajak ngobrol, dikasih Bu, anak kita ajak ngobrol di teras. Kamu tadi kenapa nak terlambat? Oh saya ini Bu, saya tadi nunggu Ibu soalnya masaknya terlalu lama sehingga saya sarapannya juga terlambat, terus kemudian berangkatnya terlambat. Pada waktu anak menyampaikan itu, maka langkah berikutnya harus segera koordinasi dengan wali kelas dan orang tua. Kenapa? Yang biasa terjadi di satuan pendidikan, izin dan mohon maaf, biasanya anak terlambat sekali diingatkan, anak terlambat 2 kali diperingatkan lagi, anak terlambat 3 kali baru orang tua dilibatkan. Kalau di LPLRA dan di SRA, pelibatan orang tua harus sejak awal, tidak boleh menunggu ketiga. Kenapa harus menunggu ketiga? Ya kan? Dari awal harus langsung, boleh nggak nak Bu Bekti koordinasi dengan wali kelas, tanya kepada orang tuamu, apakah benar yang kamu sampaikan? Oh enggak bu, saya tadi terlambat karena bangunnya kesiangan. Berarti anak sudah berbohong kan? Nah, anak yang berbohong, maka di sini harus sudah kita kasih garis bawah nama anak ini. Kenapa? Anak yang berbohong adalah anak-anak yang di dalam penekanan pengasuhannya. Dia berbohong itu karena tidak mau disalahkan. Nah, karena dia tidak mau disalahkan, artinya sudah ada ketidakbenaran di dalam pengasuhannya. Berarti orang tua atau pengasuh di dalam keluarganya sudah memberikan penekanan-penekanan sehingga anak mudah berbohong.
Nah di sini, jadi ada selalu kaitannya dengan pengasuhan. Nah kalau kalau misalkan begitu kamu ini ya, mohon maaf karena kamu terlambat tadi 15 menit dan ibu tadi menjelaskan jenis karangan narasi, maka tolong kamu cari referensi apa yang disebut dengan jenis karangan narasi, kemudian buatlah contoh satu jenis karangan narasi dan tolong diberikan kepada ibu. Artinya apa? Ada sesuatu kewajiban anak dan hak anak tadi mendapatkan yang pelajaran yang sama akan dia cari sendiri. Sehingga pada paradigma otak bawah sadar anak, dia akan bisa untuk menghubungkan, oh kalau begini saya akan begini, oh kalau saya seperti ini, beda dengan anak terlambat memungut sampah. Maka yang terjadi pada otak bawah sadarnya adalah, oh memungut sampah bagian dari kesalahan, kalau nggak salah saya nggak mau buang sampah. Sampai dewasa pun rapat diberikan kuenya dimakan, sampahnya ditaruh di meja. Bukankah begitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Luar biasa ini Bu Bekti. Masih ada satu lagi